Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, betapa indahnya alam ciptaan-Mu. Engkau sungguh agung dan mulia. Engkau menciptakan semuanya itu demi cinta-Mu kepada umat kesayangan-Mu. Semoga kami dapat turut serta memelihara dan mengembangkannya. Semoga semua itu menjadi sarana bagi kami untuk senantiasa memuji dan meluhurkan nama-Mu. Dan kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu membantu kami untuk memahami akan firman-Mu yang akan dibacakan ini, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama. Pembacaan dari kitab Kebijaksanaan bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Mereka yang tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Walaupun berhadapan dengan karya-karyanya, mereka tidak mengenal senimannya. Sebaliknya, yang mereka anggap sebagai Allah penguasa jagat raya ialah api atau angin pun penerang-penerang yang ada di langit. Jika dengan dinikmati keindahannya, mereka sampai menganggapnya Allah, maka seharusnya mereka mengerti betapa lebih mulianya penguasa kesemuanya itu. Sebab Bapa dari keindahannya itu yang menciptakannya. Jika mereka sampai terpesona oleh kuasa dan daya, maka seharusnya mereka menjadi insaf karenanya. Betapa lebih kuasanya pembentuk semuanya itu. Sebab orang dapat mengenal pencipta dengan membanding-bandingkan kebesaran dan keindahan ciptaan-ciptaannya. Namun demikian, dalam hal ini mereka hanya sedikit saja salahnya, sebab berusaha menemukannya, karena sibuk mengamat-amati karya Allah, menjadikannya. Mereka hanya terpukau oleh apa yang bagaimanapun mereka tidak dapat memanfaatkan. Sebab jika mereka mampu mengetahui banyak itu, hingga dapat menyelidiki jagat raya, mengapa mereka tidak terlebih dahulu menemukan penguasa semuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memerintahkan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Alleluia, 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 alleluia. Angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah mendekat. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas.
Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam kitab kebijaksanaan yang telah kita dengarkan tadi, kita diajak untuk memandang Allah sebagai Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya termasuk manusia. Dan Allah biasanya memberi talenta kepada setiap orang sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Kita bisa lihat ada orang yang bisa mengukir dan hasilnya sangat indah. Kita juga bisa melihat beberapa orang tukang yang bisa membangun rumah dan hasilnya itu sangat indah. Dan biasanya kita memuji mereka. Hasil karyamu bagus. Sikap ini mesti kita hidupi di dalam kehidupan kita. Tetapi bukan hanya sebatas itu saja. Kita mesti sadar bahwa sesungguhnya semua karya yang kita lihat di dunia ini berasal dari Allah sebagai pencipta. Sehingga selain kita memuji, meneguhkan orang-orang yang menciptakan karya-karya yang indah ini, kita juga mesti memuji dan membesarkan Allah kita yang adalah pencipta utama, yang adalah sumber penciptaan itu sendiri. Bila kita ada pada posisi demikian, maka kita sudah ada di jalan yang benar. Mengapa? Karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatu melalui kita manusia ini. Jadi jangan sampai kita
memuji manusia secara berlebihan. Tetapi baiklah kita melihat bahwa semua karya yang ada dalam diri manusia berasal dari Allah. Maka Allah lah yang mesti kita sembah, Allah lah yang mesti kita puja dan puji di dalam kehidupan harian kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita hanya menyembah manusia, maka kita akan lupa kepada Sang Pencipta itu. Lalu akhirnya kita akan hidup berfoya-foya di dunia ini tanpa berpikir jauh ke depan bahwa sesungguhnya hidup di dunia ini hanya sementara. Banyak orang berpikir demikian sehingga mereka hanya sibuk mengumpulkan hartanya di dunia. Padahal ketika ia meninggal nanti, yang dia bawa ke kuburan hanya beberapa pakaian saja, hanya beberapa perhiasan saja. Sementara yang lain itu ditinggalkan di dunia ini. Maka baiklah kita juga memikirkan kehidupan abadi setelah kehidupan sementara di dunia ini. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita perbuat, semuanya mengarah kepada hidup abadi itu. Dengan demikian kita akan hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan bahwa hidup hanya sementara. Maka kita akan berusaha untuk memperbaiki hidup kita dari saat ke saat, sehingga kita tidak akan mati seperti orang-orang yang hidup pada zaman Nuh, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, hanya memusatkan perhatian pada makan minum, kawin dan dikawinkan, tanpa memandang jauh ke depan, tanpa memandang bahwa Allah yang mesti kita sembah. Sehingga akhirnya Allah memusnahkan mereka semua, dan Allah hanya menyelamatkan Nuh yang taat kepadanya. Demikian juga pada zaman Lot. Banyak manusia yang hanya sibuk pada makan minum, hanya sibuk dengan membeli dan menjual harta kekayaannya, menanam dan membangun dirinya sendiri, dan mereka melupakan Tuhan. Sehingga akhirnya ketika Lot keluar dari Sodom, Allah membinasakan mereka semua dengan cara menurunkan hujan api dan belerang dari langit, dan mereka semua mati. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mengarahkan pikiran kita, hati kita pada akhir zaman. Akhir zaman yang dimaksud adalah pada saat Yesus datang menjemput kita, pada saat ajal kita tiba, supaya kita juga mempersiapkan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga pada akhir zaman tiba, kita dijemput oleh Yesus dan mengantar kita kepada Allah Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berjuang untuk mempersiapkan hidup kita di akhir zaman, tetapi juga tetap berusaha untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, selama kita hidup di dunia, kita bahagia, dan setelah kita hidup di dunia, atau pada saat kita meninggal nanti, kita memperoleh hidup abadi di dalam kerajaan Bapa di surga. Semoga demikian. Bapa yang maha baik,
Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami sanggup memahami akan ajaran firman-Mu, di mana Engkau mengajarkan kami untuk memandang Allah Bapa sebagai Sang Pencipta yang amat mengagumkan. Dan melalui bacaan Injil, kami juga diingatkan untuk melihat akhir zaman nanti, supaya kami mau menata hidup kami sesuai dengan kehendak Allah di surga. Dengan demikian, ketika saat ajal kami tiba, kami juga memperoleh kehidupan kekal abadi di surga. Bapa yang maha baik, inilah doa kami, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.